Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakau TV yang berbahagia. Hari-hari ini masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia masih belum terlepas dari pandemi COVID-19. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan menggencarkan atau disebut dengan serbuan vaksin COVID-19 begitu. Nah, kita akan memperbincangkan ini bagaimana strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini, bagaimana upaya tokoh-tokoh di Indonesia, baik tokoh-tokoh formal maupun non-formal di dalam menyukseskan program vaksinasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut, saya sudah bersama dengan salah satu dosen UIN Raden Intan Lampung. Beliau adalah Doktor Komunikasi, Dr. Fitrianti. Apa kabar, Bu Doktor? Kabar baik, Mas Daya. Bagaimana suasana pandemi atau COVID-19 di Lampung dalam amatan Bu Doktor sejauh ini? Alhamdulillah semakin sudah mereda dan semakin sudah membaik. Semenjak vaksin sudah masuk ke lapisan masyarakat lebih banyak. Begitu Mas Dayat yang saya bisa pantau. Hari ini data yang terekam yang bisa diserap oleh Bu Doktor sudah berapa persen masyarakat di Provinsi Lampung yang sudah ikut program vaksin ini, Bu? 80% karena vaksinasi sudah masuk pada lapisan pelajar. Sekitar 660, kurang lebih 667 pondok pesantren di Provinsi Lampung itu sudah mulai masuk di vaksin yang masih level 1 ya, artinya masih tahap pertama itu sudah mulai masuk. Termasuk perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung pun sama. Seperti itu, Mas. Artinya dalam pantauan saya sudah sekitar 80% masyarakat sudah mendapatkan vaksin COVID. Termasuk luar biasa berhasil ya di Provinsi Lampung program vaksinasi ini. Ya, alhamdulillah karena lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta ikut andil dalam percepatan program vaksinasi oleh pemerintah. Kita sekarang ingin menyorot faktor keberadaan tokoh, terutama dari sisi komunikasinya di dalam menyukseskan program vaksin di Provinsi Lampung, Bu Doktor. Bagaimana kira-kira strategi dari tokoh formal maupun non formal di dalam menyukseskan program vaksinasi ini? Baik, terima kasih Mas Dayat. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa Dakau TV. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera kepada pemirsa Dakau TV. Selamat pagi juga kepada host kita, Dr. Hidayatur Rahman, salah satu dosen ilmu pemerintahan ya, Mas. Saya memanggil lebih akrab dengan kata-kata Mas Dayat. Terima kasih juga sudah mengundang saya ikut berkontribusi, artinya share. Kalau disebut dialog terlalu tinggi menurut saya, tetapi ngopi bareng ya Mas, ngopi bareng, apalagi ya bincang-bincang santai, mungkin lebih seperti itu. Baik, terima kasih pada topik yang Mas Dayat sampaikan tentang strategi apa sih yang pentingnya strategi komunikasi dalam mensukseskan vaksin kepada lapisan masyarakat. Itu ada strategi komunikasi publik yang artinya mempunyai harapan, mempunyai tujuan. Yang pertama, mampu menyiapkan atau menyediakan atau menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Artinya ada komunikasi efektif. Kemudian yang kedua, strategi komunikasi ini harapannya adalah dapat menangkal berbagai disinformasi seperti adanya hoaks tentang vaksin 19. Karena ketika vaksin itu belum dikenal oleh banyak masyarakat, tentu banyak sekali berita-berita di media sosial tentang hoaks, efek samping dan sebagainya.
tentang vaksin yang ada di negara termasuk di Indonesia. Kemudian yang ketiga, harapannya adalah adanya strategi komunikasi ini mencegah kejadian-kejadian yang tidak produktif. Artinya ada rendahnya partisipasi beberapa artinya lembaga atau partisipasi masyarakat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan vaksin tersebut, kemudian pemboikotan program pemerintah dan sebagainya. Nah, ini yang disebut oleh kita bahwa strategi komunikasi publik itu penting gitu. Karena kenapa disebut publik? Karena sasarannya adalah masyarakat, lapisan masyarakat, sehingga dibutuhkan banyak kontribusi para tokoh, termasuk di situ ada tokoh ulama, ya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, gitu ya, yang memang harus ikut andil di dalamnya. Di dalam strategi komunikasi itu kita mempunyai dua jalur, Mas. Jadi ada yang saya amati itu dalam ilmu komunikasi kita punya jalur darat dan jalur udara. Nah, jalur darat itu misalnya seperti melalui media sosial. Tetapi tentu engagement-nya terbatas gitu ya. Artinya tidak langsung ada feedback ketika itu menggunakan jalur udara. Tetapi ketika itu menggunakan jalur darat, maka pemanfaatan komunikasi verbal yaitu sangat utama, terutama bagi agen-agen publik. Misalnya yang saya sebut tadi, agen publik itu tokoh ulama, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Bahkan kita akan ada istilah strategi persuasif yang disampaikan. Misalnya seperti door to door, Mas. Mengunjungi rumah-rumah penduduk, warga ya yang ada di kabupaten-kabupaten agar mereka mau datang ke tempat fasilitas vaksin. Bahkan timnya itu justru juga bawa obat-obatannya ke rumah untuk bisa memvaksin di rumah. Ya, itu yang menjadi jalur darat. Artinya ada media lain gitu, dalam arti ada strategi lain dari jalur darat tersebut. Yang pertama ada komunikasi interpersonal. Itu kenapa ada sebutan komunikasi interpersonal? Karena ada kepala desa kita yang masuk ke dalam desa itu masuk komunikasi kepada kepala desa. Karena apa ya? Di desa itu masyarakat warga lebih taat kepada kepala desanya. Jadi kita lebih kepada komunikasi interpersonal kepada kepala desa. Nah, itu yang salah satu strategi melalui jalur darat ketika itu masuk kepada desa-desa. Kemudian yang kedua, adanya keterlibatan tokoh tadi, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian melihat pada wilayah tertentu, misalnya di wilayah Kabupaten A misalnya. Ini yang lebih berperan di tokoh apa? Tokoh agama kah, tokoh budaya kah, atau tokoh adat. Kemudian yang ketiga, jemput bola. Nah, jemput bola itu disebut dengan jebol di sini, Mas. Artinya, yaitu tadi disebut door to door. Jadi melibatkan ketua RT, RW, lingkungan, lurah, camat, dan sebagainya untuk percepatan vaksinasi ini. Hasilnya, tentu hasilnya yang kita harapkan adalah dari komunikasi publik ini kepekaan publik terhadap vaksinasi, sehingga penolakan dari publik dapat ditekan lebih seminim mungkin dan vaksinasi tentu dapat berjalan dengan lancar. Nah, tadi Mas, seperti yang saya sebutkan tadi, yang di pertama contohnya adalah yang bisa saya soroti di Indonesia, tentu khususnya di Lampung, di Provinsi Lampung. Vaksin sudah mulai masuk ke pelajar, gitu ya. Termasuk pondok pesantren yang salah satu yang kita tahu bahwa lembaga pondok pesantren itu lebih besar, lembaga pendidikan pondok pesantren itu lebih besar. Di Lampung itu kurang lebih 677 pondok pesantren, baik modern maupun salafi. Kemudian masuk juga ke perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, di sini banyak sekali keterlibatan para publik. Misalnya lembaga-lembaga swasta maupun lembaga-lembaga pemerintah, misalnya seperti Polda terlibat ikut andil dalam mensukseskan vaksin, ya, dinas-dinas terkait, bahkan
pihak-pihak swasta pun, perusahaan-perusahaan juga seperti itu ikut terlibat. Artinya di awal-awal dulu ketika program vaksin itu muncul, kita sulit sekali untuk mendapatkan vaksin bagi yang ingin divaksin. Harus ke rumah sakit dan rumah sakit hanya beberapa rumah sakit saja, kemudian puskesmas pun hanya beberapa puskesmas gitu ya. Tapi sekarang malah justru diarahkan kepada lembaga atau ruang-ruang publik yang memang lebih diminati, dikunjungi oleh masyarakat. Misalnya masjid. Masjid ikut di halaman masjid pun itu jadi tempat untuk dilaksanakannya vaksin kalau di Lampung sendiri. Gitu. Nah itu yang saya amati ya Mas Dayat, yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya lihat tentang strategi apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi publik dan percepatan vaksinasi ini. Ya, terima Itu kasih. Mas. Tadi ya, dibahas soal peran tokoh formal dan non formal. Cuma yang sempat disinggung itu adalah satu contoh kepala desa. Nah, bagaimana dengan tokoh agama perannya di Lampung, Bu Dokter? Seperti Ya, apa? banyak beberapa, artinya bukan beberapa ya, banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa meragukan kehalalan ya, yang untuk khusus umat Islam, kehalalan vaksin itu seperti apa. Kemudian ada hoak-hoak yang menyatakan bahwa diragukan tentang halalnya vaksin jika itu disuntikan kepada umat Islam. Nah, namun tokoh ulama sendiri artinya lebih ke depan gitu ya, artinya lebih ke depan memberikan contoh bahwa saya divaksin, artinya saya yang mengerti agama pun aman gitu loh untuk menerima vaksin, yang mengerti hukum agama. Kemudian yang kedua, selain mereka lebih awal divaksin, yang kedua mereka juga ikut andil mensosialisasikan vaksin tersebut gitu. Ketika mereka ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial atau di sela-sela ceramah mereka, di sela-sela khutbah mereka, bahkan secara sengaja pun membentuk suatu apa ya, istilahnya kegiatan yang memang mengundang para tokoh agama. Jadi tokoh agama di sini lebih diutamakan lebih dulu karena kan mayoritas umat kita kan umat di Indonesia kan Muslim. Nah itu yang diawali karena keraguan-keraguan tentang kehalalan yang ada di vaksin tersebut. Keterlibatan dalam program vaksinasi tokoh-tokoh tersebut itu murni inisiatif mereka sendiri atau memang ada upaya dari pemerintah untuk menggandeng mereka sebagai komunikator dari program vaksinasi ini, Bu Dokter? Ada dua sisi, Mas ya. Saya lihat juga 50-50 gitu ya. Yang pertama memang digandeng oleh pemerintah ya, termasuk dinas kesehatan ya, menggandeng para tokoh. Contoh saja perguruan tinggi negeri pertama yang masuk vaksin itu adalah UIN Raden Intan. Gitu. Artinya itu juga memang sengaja digandeng oleh pihak dinas kesehatan bahwa menjadi contoh perguruan tinggi agama pun itu siap untuk melakukan vaksin. Dan pertama itu kalau nggak salah yang lain belum dapat berapa bantuan suntikan vaksin, kita sudah ada 800 pertama waktu saat pertama vaksin itu disosialisasikan. Nah kemudian sekarang itu sudah mulai masuk ke ranah mahasiswa. Beberapa kali gelombang yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengadakan vaksin yang tentu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah. Gitu. Yang kedua, Mas, kemudian ada juga yang inisiatif sendiri. Gitu. Ketika para tokoh itu merasa ini untuk apa ya istilahnya kesehatan bersama untuk ini kan PR bagi semua umat ya. Artinya ketika tokoh itu merasa ini adalah PR pekerjaan rumah yang luar biasa, maka ikut ketika mereka mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, tentu mereka juga menyelipkan hal-hal info-info tentang apa namanya COVID-19, vaksin COVID-19 itu tentu baik untuk dilakukan kepada kita.
Jadi 50-50 yang saya maksud. Sejauh mana penetrasi para tokoh itu bisa berhasil, misalnya kalau tadi disebutkan pondok pesantren, kemudian sekolah, perguruan tinggi. Bagaimana dengan masyarakat umum begitu, Bu Dokter? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan juga, jadi masyarakat umum ya, misalnya contoh ke desa-desa ya atau kabupaten. Kita melakukan door to door, yang saya lihat seperti itu. Yang kedua, eh, untuk sekarang, Mas, untuk sekarang ini em, apa ya? Vaksin itu tidak lagi meragukan masyarakat, ya. Ada juga tuntutan ketakutan ketakutan masyarakat tentu ya, apalagi pemerintah sekarang merencanakan bahwa apa kartu vaksin itu sangat diperlukan sekali jika kita harus pergi kemana-mana, bahkan isunya pun ke mall pun kita harus bawa eh, apa namanya bukti bahwa kita sudah divaksin gitu ya. Nah itu yang sebenarnya sih itu kalau saya lihat itu ke koersif ya. Ada sedikit keterpaksaan juga untuk bisa melakukan vaksin ya karena hal-hal tersebut. Tetapi yang lebih banyak juga masyarakat kesadaran masyarakat yang lebih tinggi untuk menerima vaksin. Sebulan yang lalu lembaga swasta itu untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke tempat pelaksanaan vaksin, bahkan ada yang menggunakan door prize. Jadi siapa yang divaksin, kemudian mereka dapat door prize. Dan hadiahnya itu luar biasa, Mas ya. Sayangnya mungkin nggak ada umroh ya, karena sulit untuk ke sana ya. Tapi sayangnya ya kendaraan-kendaraan roda dua, kemudian alat-alat elektronik dan sebagainya. Dan itu inisiasi oleh pihak-pihak swasta untuk bisa mensukseskan program vaksin ini dan artinya juga apa ya tanpa harus dipaksakan pihak-pihak tertentu juga ingin mengadakan yang terbaik lah buat negara. Kalau dari apa yang disampaikan tadi oleh Bu Dokter, sepertinya lebih dominan para tokoh maupun pihak yang di luar pemerintah ya kalau bisa saya sedikit beri kesimpulan, atau bagaimana sebetulnya peran pemerintah dengan tokoh di dalam apa namanya menyukseskan program vaksinasi di Provinsi Lampung ini, Bu Dokter? Enggak juga, jadi artinya enggak semua itu keterlibatan swasta itu lebih dominan tidak, tetapi 50-50 gitu. Artinya peran pemerintah juga, lembaga pemerintah juga tetap melakukan itu. Seperti yang tadi saya sebutkan, selain dinas kesehatan juga dari Polda Lampung, dari mana ya lagi ya dinas-dinas kementerian-kementerian di Lampung ya itu juga mengadakan vaksin-vaksin yang artinya didukung oleh mereka juga, tapi juga tetap pihak swasta pun mengadakan vaksinasi juga, misalnya pelengkap ya Mas, misalnya di suatu daerah di Kabupaten A, pemerintah Polda Lampung sudah mengadakan, kemudian pihak provinsi sudah mengadakan, pihak kabupaten juga sudah mengadakan, namun ada nanti dari pihak swasta juga mengadakan. Itu pelengkap, artinya bagi yang belum divaksin, monggo silahkan ikut. Gitu. Kalau dulu ya Mas, kalau di awal-awal dulu, kita itu hanya bisa divaksin di daerah kita sendiri. Tapi sekarang dengan menggunakan KTP saja, domisili mana saja, yang penting dia Provinsi Lampung itu bisa divaksin. Tapi Maksud saya saya, di ya maksud pengetahuan saya saya begini Bu Dokter, dalam konteks komunikasi tadi itu, karena yang disinggung tadi itu, misalnya tokoh agama dia memberi contoh, dia ceramah gitu. Nah, dari sisi apa namanya aparatur pemerintah, bagaimana pola komunikasinya yang dilakukan untuk menyukseskan vaksin ini, di samping selain mewajibkan beberapa apa namanya untuk kepengurusan apa namanya urusan pelayanan tertentu kemudian diwajibkan. Apa kira-kira yang bisa dijelaskan? untuk pihak-pihak pemerintah sih saya rasa mereka hanya memberikan support dari kesediaan vaksin ya. Kesediaan vaksin, kemudian mereka melihat atau mensurvei daerah-daerah mana saja yang memang
melihat dari data daerah mana saja yang masih kurang untuk divaksin dengan sistem mereka, saya kurang paham sistem mereka apa untuk memantau itu gitu ya, sehingga kekurangan itu lebih mereka bisa penuhi. Gitu. Paling tidak mereka melihat progres percepatan vaksin ini di daerah tertentu, kemudian mereka menyiapkan vaksin. Sekarang ini ya Mas, untuk kesiapan vaksin atau vaksin ini tidak lagi langka yang kita dapat gitu. Artinya kita nggak perlu antri berpanjang-panjang hanya untuk sekedar vaksin gitu ya. Sekarang ini karena pemerintah sudah welcome dengan menyiapkan vaksin tersebut, jadi kapan saja kita berkunjung ke tempat vakses-vakses tentu sudah disiapkan dan kita tidak perlu harus berlama-lama. Gitu. Itu salah satu strategi pihak pemerintah supaya juga masyarakat tidak jenuh dan tidak bosan menunggu lama harus antri panjang ya sehingga kebosanan dan kejenuhan itu akhirnya nggak mau lagi kembali ketika harus suntik kedua dan apa namanya ada istilah apa ya bahasanya itu bahasa ininya udah nggak diperdulikan lagi karena itu tadi dengan fasilitas dan kenyamanan yang tidak mereka dapat. Nah, itu salah satu selain strategi apa ya namanya ke lembaga-lembaga yang lebih banyak di apa namanya mayoritas ditempati atau publik. Ya sudah seminggu ini memang sudah seminggu ini kalau saya lihat semua perguruan tinggi juga menyiapkan vaksin Mas, bukan hanya untuk mahasiswa dan kalangan akademis, tapi juga mereka menyiapkan untuk masyarakat sekitar yang memang mau divaksin. Gitu. Jadi kesiapan itu, kesediaan vaksin itu sudah sangat mendukung menjadi strategi pemerintah juga. Jadi ada dua yang membuat program vaksinasi ini berhasil ya. Pertama ada pada semangat dan antusiasme masyarakat. Kemudian penyediaan vaksinnya sendiri dan tempat yang disediakan mudah dijangkau oleh masyarakat begitu. Apa betul seperti itu atau ada pendapat lain, Bu Dokter? Ya, ada juga ya tadi Mas, tentu kesadaran diri masyarakat itu yang cukup kuat sehingga masyarakat mau datang ke tempat-tempat yang disiapkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu. Artinya yang intinya adalah kesadaran masyarakat yang terutama. Tetapi memang saya lihat lebih banyak kesadaran masyarakat lebih tinggi dibanding masyarakat yang memang tidak mau untuk divaksin dengan berbagai macam alasan. Apa tantangan dari program vaksinasi ini menurut pengamatan Bu Dokter dalam konteks ilmu komunikasi lah? Satu, tantangannya adalah merubah frame masyarakat dari berita-berita atau informasi-informasi yang tidak benar melalui media sosial. Itu saja tantangannya. Artinya memang perlu pendekatan persuasif yang apa ya istilahnya merubah pemikiran mereka dan keyakinan mereka dengan vaksin tersebut sehingga mereka mau dan merubah pola pikir mereka. Itu tantangannya. Nah, apakah pemerintah dalam hal ini siap untuk semacam membuat counter atau lawan terhadap disinformasi dan hoax yang selama ini beredar dalam kasus Provinsi Lampung, Mbak? Ya, itu tadi salah satunya tujuan dari strategi komunikasi publik adalah menangkal berbagai disinformasi dan hoax ya tentang vaksin COVID-19 dengan tetap apa namanya membuat konten-konten menarik yang disebar pula melalui media-media sosial, kemudian simbol-simbol atau apa ya istilahnya media-media lain yang memang tetap ingin menangkal bahwa vaksin itu aman dan memang bagus untuk kita dan dapat digunakan untuk masyarakat kita.
Itu dilakukan oleh pemerintah secara sistematis atau memang dilakukan oleh orang-orang yang pro vaksin saja gitu di sosial media? Bagaimana, Mbak? Dilakukan oleh pemerintah. Dilakukan pemerintah, kita coba kita klik saja, di situ ada apa ya namanya, komunikasi informasi pusat, nggak hanya Provinsi Lampung ya, tetapi Republik Indonesia ya, komunikasi informasi pusat Republik Indonesia, kita klik begitu aja sudah banyak sekali media-media yang akan menangkal berita-berita hoax dan sebagainya. Kemudian juga banyak dialog-dialog yang dilakukan oleh pihak-pihak atau tokoh-tokoh publik untuk menyatakan bahwa sebenarnya vaksin itu aman dan dapat kita digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ilmu komunikasi, insight atau hikmah apa kira-kira yang bisa dipetik dari peristiwa pandemi COVID-19 dan sekarang sudah mulai bergeser ke vaksinasi ini, Bu Dokter? Apa ya hikmah yang bisa kita ambil? Tentu sebenarnya di kita sendiri umat Islam sudah dinyatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu ya. Nah, dari situ saja sudah bisa diambil ya. Sudah dari awal-awal kita sudah ditegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Nah, kebersihan dalam konteks ini ya itu tadi menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Itu sebenarnya menjaga hidup sehat itu lebih aman gitu untuk bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu saja sebenarnya yang bisa kita ambil dari hikmah terjadinya COVID-19 ini. Hikmah lain ada kira-kira? Apa ya, Mas ya? Artinya bijak dalam menggunakan media sosial, itu saja. Ya. Kalau untuk komunikasi artinya bijak dalam menggunakan media sosial, karena tidak semua berita yang disampaikan oleh media sosial itu benar. Ya. Cukup menarik apa yang didialogkan pada kesempatan ini atau yang menurut Dr. Fitriyanti tadi dibincang santaikan atau diperbincangkan secara santai mengenai COVID-19 dan vaksinasi. Kopinya masih ada di Lampung, belum ada. Jadi ini adalah satu pelajaran penting bagi kita bahwa komunikasi itu menjadi satu hal yang urgen di dalam kehidupan sosial dan interaksi sosial kita dan perlu mendapat perhatian lebih daripada kegiatan lain barangkali. Nah, pemirsa Dakau TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita dengan Dr. Fitriyanti, dosen dari UIN Raden Intan Lampung mengenai komunikasi di dalam menghadapi COVID-19 dan menyukseskan program vaksinasi. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fitriyanti yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesuksesan di dalam beraktivitas. Pemirsa Dakau TV, demikian tadi dialog kita dengan Dr. Fitriyanti. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada kesempatan ini menjadi pelajaran dan insight bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.